Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah. Kalah, ku akui aku kalah. Cinta ini pahit dan tak harus memiliki. Jika aku bisa, ku akan kembali, ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin, walaupun ku mau bawa kamu lewat mesin waktu. Ya baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam dalam acara Berendo dengan tema kita Pers Menyampaikan Fakta dan juga Kebenaran. Nah terkait dengan tema kita ya, Pers Menyampaikan Fakta dan juga Kebenaran. Apakah untuk kondisi saat ini kebebasan pers dalam menyampaikan fakta dan juga kebenaran itu benar-benar bebas, Bang? Iya, karena kita kan sudah diatur di kode etik juga seperti itu, dan undang-undang juga sudah mengatur situ. Jadi setiap narasumber, jikapun dia tidak mau menjawab dengan pertanyaan pers, itu hak dia, dan kita juga tidak bisa mengarang dari jawabannya. Jadi ketika, artinya kebebasan pers itu tidak boleh memaksa orang lain itu untuk menjawab apa yang kita tanyakan. Kalau zaman dulu kan kita tidak bisa bebas itu, dia bertanya apapun, tiba-tiba sudah dihalangnya segala macam. Tapi kalau untuk saat ini kan kebebasan mungkin bisa dibilang, bisa dikatakan kebablasan lah ya, untuk sebagian media-media. Karena sekarang bertumbuhnya media online itu dengan membuat website, dia mengaku wartawan, dia sudah masuk dalam satu anggota organisasi besar kayak gitu, itu tetap diterima selama dia sebagai media yang mempunyai hanya website ya, tidak ada kantornya, mungkin kantornya di rumah seperti itu. Nah, artinya kebebasan pers ini kan bisa dikatakan kalau untuk kita sebagai jurnalistiknya untuk mencari informasi itu sudah sangat mudah, dipermudah karena kita juga dilindungi oleh undang-undang seperti itu. Tetapi kalau yang harus kita harapkan adalah kebebasan membuat media. Nah, yang sekarang ini yang lagi mungkin yang belum masih diatur ya sama Dewan Pers ini, media ini sekarang cukup banyak, bahkan kalau di 74.000 ya, media online aja. Media online. Ya. Lagi media yang lain-lainnya ya. Belum mainstream ya. Mungkin Mbak Andres bisa juga buat media gitu, untuk menaikkan nama kita, traffic gitu seperti itu. Mbak Andres secara tidak langsung dengan banyaknya media ini, banyak juga jurnalistiknya sebenarnya ya. Iya benar. Jurnalisnya. Jurnalis independen. Benar. Dan bahkan ya kita tidak menyalahkan mereka. Menyalahkan mereka membuat media sosial, media online seperti itu. Cuman kualitas dari pemberitaan yang mereka buat ini itu kebanyakan di bawah standar. Artinya ya kita tahu kalau misalnya membuat tulisan berita itu kan tidak semudah kita membalikan tangan ya. Nah jadi di sini menjadi tantangan buat di Hari Pers ini ya kan, bahwa ini harus dievaluasi juga. Harus dievaluasi, tidak hanya medianya semudah membuat membalik tangan, bisa cukup cepat membuatnya, terus dengan membuat nentek, terus datang ke kantor-kantor, dia mengakui sebagai misalnya kursi.com gitu. Sekarang narasumber ya mau tidak mau terima.
mereka akan terima gitu. Mereka tidak mengkotak-kotakkan sekarang kalau yang sebelum media sosial banyak ini kan yang mereka akui misalnya televisi, RRI, koran cetak yang itu aja yang media online dulu nggak ada pernah dilirik. Meminta sejumlah uang misalkan seperti itu kan ya, malah misalkan media seperti itu kan. Benar, kalau itu oknum ya. Jadi ibaratnya bisa dikatakan bebas juga, tapi kebablasan juga. Kalau kita lihat kan zaman dulu kan kalau misalnya media itu bertentangan dengan pemerintah itu bisa hilang tiba-tiba ya, kalau udah sekejam itu. Tapi kalau sekarang itu kalau saya lihat di beberapa berita bahwa banyak juga, tidak jarang jurnalis ini mendapatkan kekerasan fisik misalnya, terus juga pembatasan dalam mendapatkan sebuah informasi dan juga pengrusakan alat seperti itu. Kalau abang sendiri pernah mengalami, Bang? Belum punya. Tapi pernah membaca kali ya pengalaman itu ya. Oke, kita mungkin itu bagian ada yang bagian ini ya. Kalau misalnya yang sampai kriminal itu bisa jadi ke sana arahnya. Iya. Tapi sejauh ini belum ada ya, Bang ya? Kita yang kepala-kepala dinas. Yang enak-enaknya, alhamdulillahnya ya Bang ya. Gitu. Oke, kalau Ibu sendiri gimana Bu menanggapinya kebebasan pers saat ini? Seperti apa kondisinya? Saya kira kalau kebebasan pers itu kan merupakan hak pers untuk bisa diberikan peluang ya, untuk bisa bersinergi dengan regulasi yang ada gitu. Saya kira Undang-Undang Pokok Pers tahun 99 itu sudah menjawab itu. Masyarakat Indonesia punya hak right to know ya, untuk mengetahui kebenaran. Itu melalui siapa? Melalui pers yang diatur oleh undang-undang. Ada kode etik ya, kode etik jurnalistik gitu. Tapi, nah ini tapi tadi ya, yang saya melanjutkan dari Bang Bis, fenomena ini juga banyak dimanfaatkan oleh oknum-oknum gitu, yang mengatasnamakan perusahaan pers gitu ya. Tapi ketika kita cek misalnya di Dewan Pers ini tidak terdaftar gitu ya. Bahkan kalau angkanya tadi saya sebutkan 74.000 itu dalam sehari itu bisa 100 media loh, se-Indonesia. Tetapi kan masyarakat, saya juga masyarakat nih. Yang pertama saya lakukan ketika menerima informasi itu, saya harus tahu ini dari mana sumbernya. Ini siapa sih? Sumber ini siapa? Saya bisa ngecek itu. Pertama dari Dewan Pers tentu saja, karena di Dewan Pers kan lengkap itu. Sosialisasinya lengkap, media apa yang terverifikasi. Apakah terverifikasi secara dokumen, apakah terverifikasi secara faktual, itu ada semuanya. Kalau kita masyarakat itu tahu bahwa media ini adalah media yang kredibel, maka tidak akan ragu lagi. Tapi ya, ini mungkin oknum juga ya. Saya punya beberapa teman yang di asosiasi juga. Sebenarnya semua wilayah itu punya kasus yang sama gitu. Ya, yang dihadapinya itu sama untuk jurnalis. Kenapa? Karena di digitalisasi sekarang, mendapatkan sumber informasi atau mendapatkan berita itu sangat mudah. Jadilah sebuah karya jurnalistik yang namanya copy paste, sangat mudah. Itu berbahaya. Karena sangat mudah, hanya mengubah penulisnya saja di bawah tanpa menghargai hasil haki namanya ya, hak kekayaan intelektual itu yang terjadi gitu. Apakah itu kebebasan pers? Saya kira itu bukan kebebasan pers. Walaupun kita sangat bebas untuk menemukan sumber-sumber informasi, tapi tanggung jawab kita sebagai seorang pers, seorang jurnalis, sebagai lembaga pers itu juga harus diimbangi lah. Paling tidak kita harus tahu bertanggung jawab secara moral gitu. Yang kita sampaikan itu hasil kita atau hasil orang lain gitu. Ya, kan banyak loh yang seperti itu yang dirapi oleh teman-teman. Oke, baik Ibu. Media cyber tentu saja ya. Nanti akan kita bahas kembali terkait dengan hal tersebut. Ya pemirsa, kita akan jeda sejenak. Kami akan menghimbau kepada masyarakat yang ingin berinteraksi bersama kita bisa di 0736 21541. Kami ulangi 0736 21541 dengan tema kita pers menyampaikan fakta dan juga kebenaran. Kita jeda sejenak setelah pariwara berikut ini.